Berapa banyak saudara orang percaya pada saat ini, dia datang ke gereja, dia ikut altar call, dia minta ditumpangkan tangan oleh pendeta atau hamba Tuhan. Dia hanya berharap dia bisa keluar bebas dari permasalahan yang ada. Dia bisa berharap mungkin seluruh hutangnya lunas. Dan seketika itu juga Tuhan jawab. Bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Tuhan bisa lakukan. Ketika dia lunas, dia selesai. Tapi keesokan harinya apa yang dilakukan? Dia berhutang lagi. Dia tidak bertanggung jawab lagi, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita menggerutu atau kesel sama Bapa di surga. Kalau ketika kita meminta tetapi kita merasakan bahwa seakan-akan Tuhan tidak pernah mau menjawab. Justru disitulah jawabannya. Agar kita mau berubah. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang menghadapi masalah. Tidak ada jalan keluar. Dia mengalami kesulitan. Rasanya buntu dan tidak jalan keluar. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Berbicara adulthood, berbicara suatu level kehidupan, level kerohanian kita, di mana kita masuk masa di level adulthood ini, yaitu masa yang dewasa. Saudara, ketika kita punya keturunan, punya anak, ketika dia melewati masa childhood, masa adolescence, dia sekarang masuk ke masa adulthood, berbeda. Dari cara berpikirnya berbeda. Saudara bisa bayangkan kalau kita melihat seseorang yang mungkin dia memiliki tubuh sudah lumayan dewasa, secara tubuh, secara fisik dia bertumbuh menjadi orang yang dewasa, tetapi cara berpikirnya masih cara berpikir childhood. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memandang seperti ini, berarti ada yang salah, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti ini. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu pula dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau kehidupan kerohanian kita mungkin menjalani kehidupan kekristenan kita sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tetapi cara berpikir kita, paradigma kita, fokus hidup kita masih fokus pada level childhood. Bisa saudara bayangkan, seharusnya ketika seseorang masuki masa dewasa, sudah berubah konsep hidupnya, sudah berubah paradigmanya, tidak lagi seperti pada level childhood. Tetapi saudara, di adulthood ini justru diajarkan bagaimana dia harus lebih lagi, dia harus melihat ke depan, dia harus mempersiapkan kehidupannya. Kalau kita membahas di pertemuan sebelumnya, di pembahasan sebelumnya bagaimana level-level childhood, adolescence, seorang wanita, seorang janda dari istri para nabi, dia menghadapi masalah, dia datang kepada Nabi Elisa, dia memohon mujizat, dan mujizat tidak terjadi ketika dia berada di level childhood tersebut, tetapi mengharapkan supaya terjadi. Tetapi justru Elisa membawa dia supaya bertumbuh, masuk masa adolescence, dan bahkan diharapkan juga dia memasuki masa adulthood ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat dan mengkaji, memahami, menganalisa ayat selanjutnya yang terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 7, dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa kita bayangkan apabila wanita ini, seorang janda ini mendapati mujizat di awal, ketika dia menghadap kepada Nabi Elisa, bisa jadi dia membuat hutang lagi. Justru Nabi Elisa menginginkan dia berubah paradigmanya. Justru Nabi Elisa mengharapkan dia naik level kehidupannya. Berapa banyak saudara orang percaya pada saat ini, dia datang ke gereja, dia ikut altar call, dia minta ditumpangkan tangan oleh pendeta atau hamba Tuhan. Dia hanya berharap dia bisa keluar bebas dari permasalahan yang ada. Dia bisa berharap mungkin seluruh hutangnya lunas. Dan seketika itu juga Tuhan jawab. Bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Tuhan bisa lakukan. Ketika dia lunas, dia selesai. Tapi keesokan harinya apa yang dilakukan? Dia berhutang lagi. Dia tidak bertanggung jawab lagi, saudara.
Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan kita menggerutu atau kesel sama Bapa di surga kalau ketika kita meminta tetapi kita merasakan bahwa seakan-akan Tuhan tidak pernah mau menjawab. Justru disitulah jawabannya, agar kita mau berubah. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang menghadapi masalah, tidak ada jalan keluar, dia mengalami kesulitan, rasanya buntu dan tidak jalan keluar. Tetapi setelah dia melihat mujizat terjadi dan dia bebas, dia keluar, dia kapok. Dia tidak mau lagi untuk mengulangi kesalahan yang sama. Begitu pula dengan wanita ini. Ketika dia dibawa oleh Nabi Elisa supaya dia memasuki tahap prosesnya untuk masuk ke masa adulthood, di sini dia berubah. Ketika kita mengamati ayat ini, saudara, dikatakan, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Di level ini, wanita ini diajarkan untuk dia bertanggung jawab atas setiap permasalahan yang dihadapin. Bukannya dia meminta supaya segera tanpa dia harus menghadapinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, justru di level inilah dia belajar untuk bertanggung jawab. Dia belajar untuk fokus bagaimana mempersiapkan kehidupannya yang ke depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah, level inilah, dia diajarkan bagaimana dia harus bisa menghadapi setiap kesulitan yang ada. Harus dapat menghadapi setiap permasalahan yang dia miliki pada saat itu. Bahkan dikatakan, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Di level ini, dia harus belajar bagaimana mengatur, memanage keuangannya agar kehidupan dia selanjutnya sudah dapat dia persiapkan, sudah ada prepare sejak sekarang. Berapa banyak orang percaya pada saat ini, dia hanya memohon mujizat, dan tidak sedikit saudara, dia datang kepada Bapa, dia datang ke gereja, dia minta ditumpang tangan, dia mengharapkan mujizat, dia mendapatkan mujizat, tetapi besoknya dia melakukan lagi kesalahan yang sama. Bahkan dia tidak tanggung-tanggung, mungkin lebih besar dari sebelumnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, hal ini bisa terjadi karena memang dia merasa bahwa begitu mudah menghadapi permasalahan yang ada. Dia merasa begitu cepat, kalau ada masalah dia tinggal datang. Dan tidak sedikit saudara, banyak orang percaya justru bilang, ya datang saja kepada Tuhan, meminta pertolongannya, meminta mujizatnya, pasti segera dia lakukan. Lihat saudara, mindset dan cara berpikirnya berbeda. Dia masih levelnya childhood, seharusnya dia sudah ada di adulthood. Saudara, di level ini diajarkan untuk kita bertumbuh, untuk kita mulai memikirkan masa depan kita, supaya kita berkenan. Di level ini kita belajar bagaimana fokusnya menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Dan kita merasa bahwa, dan tidak sedikit orang yang berkata bahwa, oh saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memuji dan menyembah Tuhan. Karena setiap hari saya mungkin berdoa dan memuji menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan, bukan dengan kita berkata haleluya, haleluya, kita menyembah Dia, atau mungkin kita bernyanyi. Mungkin kita sebagai seorang pendeta, sebagai worship leader, sebagai pemain musik, sebagai majelis, lalu kita merasa bahwa kita sudah melayani dan kita menyembah Tuhan. Saudara, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan adalah bukan ketika kita ada di gereja, tetapi setiap detik hidup kita. Disitulah kita seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menyanyi dan menyembah Tuhan belum tentu dia menyenangkan hati Bapa. Orang yang bernyanyi haleluya, haleluya belum tentu dia menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang begitu dia dapat mujizat dia bilang, haleluya, haleluya. Dia bahkan mungkin berbahasa roh. Saudara, menyenangkan hati Tuhan bukan seperti ini. Tetapi setiap hidup kita, adakah kita menjaga pikiran kita? Adakah kita menjaga mata kita, pandangan kita? Adakah kita menjaga mulut kita, lidah kita? Apa yang kita perkatakan, apakah menyukakan hati Bapa? Kita menjaga sikap hidup kita, apakah menyenangkan hati Bapa? Saudara, ini yang harus kita jaga. Saudara umat tebusan kan? Kita semua yakin bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memang merasa sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, berarti kita tidak punya hak atas hidup kita. Tetapi yang berhak adalah Tuhan Yesus Kristus. Berarti apa yang kita pikirkan, yang kita perkatakan, yang kita lihat, yang kita lakukan, hendaknya harus seizin yang punya hak itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, berarti menyenangkan hati Tuhan di level adulthood ini bukan hanya kita menyanyi mengangkat tangan, bukan hanya kita melayani di gereja, tetapi setiap detik hidup kita persembahkan dan kita berikan semuanya hanya untuk Tuhan dan semuanya seizin Tuhan. Kita bernyanyi pun bukan bernyanyi seperti biasanya lagi, tetapi kita bernyanyiannya adalah dari sikap hidup kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah saudara berubah? Mari. Masuklah di level adulthood ini. Dan kita berubah cara berpikir dan proses hidup kita pun berubah. Karena kita memikirkan bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.